Halo sahabat setia, ketemu lagi dengan aku Intisari. Nah, di video kali ini kita mau membuat rendang jengkol. Rendang jengkol adalah salah satu makanan yang paling favorit di berbagai kalangan, termasuk aku ya. Ini cocok banget ya teman-teman disajikan sebagai pelengkap nasi saat kita makan. Meskipun dengan aroma yang kurang sedap, jengkol tetap nikmat dan bikin ketagihan pastinya. Jadi kali ini kita mau membuat rendang jengkol yang anti bau, empuk, dan enak. Nah, penasaran dengan cara membuatnya? Yuk kita langsung aja. Oke, di sini ada jengkol sebanyak 500 gram. Ini langsung kita rebus ya teman-teman. Rebus dengan daun salam sebanyak kurang lebih 10 lembar. Di air yang sudah mulai panas atau yang sudah mendidih. Ini kita rebus selama kurang lebih 30 menit. Oke, setelah 30 menit kita udah boleh matikan api kompornya. Dan sekarang di sini aku udah siapin 1 butir kelapa. Ini aku bagi 2 ya teman-teman. Yang satu kita buat menjadi santan sebanyak 800 ml. Kemudian yang satu lagi untuk kelapa gongseng. Oke, kita langsung gongseng. Siapin wajan di kompor. Kemudian masukkan kelapanya. Ini kita gongseng sampai mengering dan gunakan api yang kecil ya. Salah satu manfaat kelapa gongseng adalah bisa memberikan rasa yang gurih dan beraroma kelapa yang wangi pada masakan. Kalau warnanya udah mulai kecoklatan seperti ini, itu udah cukup. Api kompor udah boleh kita matikan dan ini kita pindahkan ke mangkok. Nah, ini langsung kita giling ya teman-teman. Giling kelapa sampai halus, atau teman-teman kalau misalnya mau blender juga boleh, supaya lebih gampang dan lebih cepat juga. Oke, ini jengkolnya yang udah kita rebus tadi. Sekarang ambil gilingan dan jengkolnya kita pipihkan. Seperti ini ya teman-teman. Jengkolnya jangan sampai hancur ya. Segini aja udah cukup. Supaya nanti bumbunya meresap ke dalam. Lakukan sampai jengkolnya habis. Oke, ini udah selesai aku kerjain. Semua jengkolnya udah aku tumbuk, sudah pipih. Sekarang kita masuk ke bahan-bahannya. Ini ada jengkol 500 gram yang udah kita kerjain tadi. Kemudian ini bumbu-bumbunya. Ada cabai merah, cabai rawit. Kemudian ada bawang merah, bawang putih. Ada jahe, kunyit, lengkuas, kemiri, ketumbar, serai, dan daun jeruk. Nanti lengkapnya aku tulis di deskripsi ya teman-teman. Mana bumbu yang harus dihaluskan dan mana bumbu yang nggak perlu dihaluskan. Kemudian ini kelapa giling tadi. Dan ada santan sebanyak kurang lebih 800 ml. Oke, sekarang kita mau haluskan bumbu-bumbunya. Masukkan semua bumbu yang mau dihaluskan. Aku pakai blender aja ya teman-teman. Teman-teman kalau misalnya mau pakai gilingan, boleh. Oke, ini kita tuangkan air sedikit sampai tenggelam aja. Nah, ini udah selesai. Bumbu udah kita blender. Oke, sekarang kita masuk ke proses untuk memasaknya.
Siapkan minyak di wajan, kemudian letakkan di atas kompor. Setelah minyak panas, kita udah boleh masukkan bumbu yang halus tadi. Tuang sampai habis. Nah, ini aku tuang sedikit air di dalam blender supaya bumbu yang sisa dapat tertuang. Kemudian masukkan 1 sendok teh garam. Untuk garam nanti sesuai dengan rasa aja ya teman-teman, disesuaikan aja. Dan masukkan ladaku seujung sendok teh aja. Kita aduk. Buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya, supaya aku lebih semangat lagi buat video-videonya. Masukkan juga gula seujung sendok teh. Kemudian masukkan semua bumbu yang tidak kita haluskan tadi. Oke, setelah bumbunya harum dan mulai kering, kita udah boleh masukkan jengkolnya yang tadi. Setelah diaduk dan tercampur dengan rata, kita udah boleh masukkan santannya. Ini kita masukin. Sampai jengkolnya tenggelam ya teman-teman. Harumnya sampai ke sana nggak ya? Ini aromanya enak banget ya teman-teman. Wow. Setelah kuahnya udah mulai kering, kita udah boleh masukkan kelapa gongsengnya. Nih. Nah, kebetulan aku lebih suka jengkol yang agak kering ya teman-teman. Oke, ini udah matang. Kita udah boleh pindahkan ke mangkok. Dan kita udah boleh sajikan. Tada! Sudah selesai. Rendang jengkol anti bau, enak dan empuk. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Dadah!